Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat semua. Tadi sudah sarapan apa belum? Sudah. Alhamdulillah. Sarapan apa, Mas Angga? Nasi goreng. Nasi goreng. Ya, tetap jaga kesehatan ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa pakai masker. Siapa yang tidak bawa masker, maskernya dipakai. Nah, anak-anak apakah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Sudah. Jika sudah siap, sebelum belajar kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tujuannya agar nantinya ilmu yang akan kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kita. Mas Angga memimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah walidni ilma warzuqni fahma. Yukni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik anak-anak, Ibu Guru absen terlebih dahulu nggih. Siapa yang tidak masuk hari ini? Mas Iqbal, Mas Rehan. Ya, Mas Iqbal dan Mas Rehan. Nah, anak-anak jangan lupa ya, nanti setelah ini kalian melakukan presensi melalui Google Form yang sudah ada di Google Classroom. Jangan lupa untuk melakukan presensi. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, untuk menambah rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bersama-sama nggih? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, anak-anak. Nah, sudah siap dulu Mas Angga, jangan rame dulu. Jangan rame dulu nggih. Ibu Guru akan meng-share PPT-nya Bu Guru sebentar nggih. Jangan rame terlebih dahulu. Sudah terlihat apa belum? Belum. Sebentar nggih. Tema 7 perkembangan teknologi, Sudah. subtema 4 pembelajaran. Sudah, Bu. Ya. Sudah. Ya, baik. Ibu lanjutkan nggih. Tenang dulu. Duduknya yang tegap. Mas Angga sama Mas Dian duduknya yang tegap dulu. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang perkembangan teknologi ya. Coba masih ingat apa tidak perkembangan teknologi itu ada apa saja anak-anak? Produksi, transportasi, kemudian apa lagi? Teknologi. Ya,
Ada komunikasi, ada produksi, ada transportasi. Coba Bu Guru tanya lagi, perkembangan teknologi transportasi itu dibagi menjadi berapa? 3. Apa saja? 3? 3, Bu. Apa saja? Transportasi laut, transportasi darat, transportasi udara. Ya, ada laut, kemudian ada udara, ada darat. Nah, kali ini ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar perkembangan teknologi transportasi lewat laut. Sudah siap anak-anak? Bisa. Nah, tujuan pada pembelajaran hari ini yang pertama nanti Bu Guru akan menayangkan slide PowerPoint. Kemudian kalian diharapkan dapat menemukan 3 ide pokok pada teks perkembangan teknologi transportasi yang Bu Guru sajikan. Kemudian diharapkan kalian dapat menceritakan kembali teknologi transportasi zaman dulu dan teknologi transportasi zaman sekarang dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kemudian melalui tanya jawab nanti diharapkan kalian dapat menemukan 3 cara menjaga keselamatan orang lain ketika orang lain berada di aktivitas air. Nah, coba Ibu Guru tanya anak-anak, di rumah kalian ada alat transportasi apa saja anak-anak? Di rumah kalian punya alat transportasi apa saja? Alat transportasi itu kegunaannya untuk membantu kita pergi ke suatu tempat agar cepat tanpa berjalan kaki. Ada apa saja di rumahnya? Ada motor, kemudian ada apa lagi? Ada Mobil. apa? Ada mobil, kemudian? Mobil, Bu. Ada apa lagi? Ada mobil, ada motor, ya, ada kapal. Kalau di rumah kalian ada apa saja? Di rumah kalian itu ada motor. Ada sepeda tidak? Ada sepeda. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang perkembangan teknologi laut ya anak-anak. Gunanya tadi Bu Guru tanya transportasi apa yang kalian punya di rumah? Kegunaannya apa anak-anak transportasinya? Kalian punya sepeda, punya motor, kegunaannya untuk apa anak-anak? Untuk membantu Untuk membantu pergi ke suatu tempat. Ini di mana anak-anak? Di mana ini? Ini ada beberapa orang ya yang sedang berada di kapal. Coba kita bayangkan anak-anak, kamu harus pergi ke suatu daerah yang jauh, ke suatu pulau menyeberangi laut. Nah, kira-kira alat transportasi apa ya anak-anak yang kita gunakan? pesawat, kapal, pesawat. Kalau menyeberangi laut, apa yang akan kita gunakan? Kapal. Kapal, iya kapal. Ya, kita akan menggunakan kapal. Nah, Bu Guru ada sebuah cerita. Cerita di sini adalah ceritanya Beni dan Paman pergi ke Pulau Bunaken. Coba kita baca bersama-sama. Coba Mbak Clarissa membaca yang paragraf 1, Mbak Clarissa. Paman akan pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu yang beragam. Ada penumpang laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang tua. Dan Buat Mbak Clarissa duduknya yang tegap. ke gunung lokal dan turis asing. Penumpang menggunakan baju yang Yo, Mas Angga membacakan yang paragraf 2 ya. ya Bu. Ya. Selamat pagi, Bu Paman berdiskusi tentang transportasi air dan turis air. Paman kita laut
zaman dahulu. Awalnya hanya perahu kayu. Sekarang orang-orang menyeberang menggunakan perahu mesin. Ada kapal yang dapat uang banyak. Ada sepeda buat kapal bersiap jarak. Ya, sudah. Bagus ya. Nah, untuk pergi ke sebuah pulau, Beni dan Paman menumpangi sebuah kapal. Ya. Coba dari paragraf 1, ide pokoknya apa, Mas Angga? Tidak Beni ke pulau dengan Ya, Paman mengajak Beni pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu yang berisi penumpang yang beragam. Coba Talita, paragraf kedua apa, Dok? selama di perahu, Paman berdiskusi tentang transportasi air. Dengan turis asing. Jadi paragraf pertama, ide pokoknya adalah Paman mengajak Beni pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu yang berisi penumpang yang beragam. Yang kedua, paragraf yang kedua, ide pokoknya adalah selama di perahu, Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Coba kita perhatikan terlebih dahulu, Mas Angga, jangan ngobrol sendiri. Yuk kita lihat. Ini adalah perkembangan alat transportasi anak-anak dari zaman dulu ke zaman sekarang. Coba kita jodohkan, kita cari. Ini yang pertama adalah ada orang memakai sepeda. Coba kita lihat. Yang mana urutannya? Urutan Yang keempat. dengan yang ini urutannya berapa? 1, 2, 3, 4. Dengan mobil? 5. Iya, dengan 5. Kalau ini jodohnya dengan yang mana? Keempat. Iya, kalau zaman dulu baru menggunakan tenaga manusia, mobilnya seperti ini, menggunakan alat-alat yang terbatas. Kalau sekarang sudah ada mobil. Kemudian yang ini gambar apa? Ketiga. Ini gambar kereta. Kereta zaman dahulu itu baru menggunakan mesin uap. Kalau sekarang sudah ada MRT yang lebih cepat ya anak-anak. Kemudian yang ini? Kedua ya. Ini pesawat terbang zaman dahulu, ini zaman sekarang. Perkembangan transportasi zaman sekarang. Kemudian kalau perahu? Ya, nomor 1. Coba ada yang bisa menceritakan kalau zaman dulu pakai apa? Transportasi laut? Perahu. Iya. Coba satu orang menceritakan. Coba Mbak Talita menceritakan. Zaman dulu perahu dibuat dengan kayu dengan menggunakan tenaga manusia. Ya. Zaman sekarang berkembang menjadi Perahu menggunakan mesin. ya, bagus. Ini gambar suasana apa anak-anak? Pantai. Siapa yang pernah pergi ke pantai? Saya. Ya, ke pantai mana? Rakau. Nakal. Ya. Baron. Ya, ada yang Jogja, ada yang Gunung Kidul. Nah, anak-anak apa yang kalian lakukan di pantai anak-anak biasanya? Berenang. Berenang. Bermain air, bermain pasir, berenang. Nah, ketika di pantai, ketika di pantai tentunya banyak orang ya anak-anak, banyak teman ya. Nah, banyak orang, banyak teman. Kalau kalian ketika pergi ke pantai bersama dengan saudara-saudara kalian atau teman-teman kalian, kalian bisa melakukan sesuatu yang bisa untuk menjaga keselamatan orang lain. Dengan cara apa kalian kalau menjaga keselamatan orang lain? Mengatakan
Teman jika ada ombak besar. Iya, iya. Ya, jika ada ombak besar diingatkan, jangan jauh-jauh. Ya, begitu ya. Teman-teman jangan jauh-jauh. Nanti kalau kalian jauh-jauh, nanti ombaknya besar, nanti kalian bisa tenggelam. Seperti itu ya. Ibu. Iya, apalagi anak-anak yang bisa kalian lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain? Mengingatkan teman-teman berenang terlalu jauh agar terhindar dari bahaya. Saya mengingatkan teman-teman agar tidak terlalu pergi ke dalam, ya, agar tidak terjadi bahaya. Karena kalau semakin ke dalam nanti akan bahaya. Karena kita tidak tahu besarnya ombak itu seperti apa. Selanjutnya apa lagi? Memperhatikan teman yang bermain di pantai. Ya, jangan lupa untuk memperhatikan teman-teman yang bermain di pantai. Kita perhatikan. Kalau ada yang kiranya pergi jauh, kita harus ingatkan. Ya, berikut ini adalah tindakan untuk menjaga keselamatan orang lain. Benar apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi. Ada memperhatikan teman yang bermain di pantai, kemudian menemani teman melakukan ombak besar. Ya, mengingatkan teman jika ada ombak besar, mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut. Kemudian menyingkirkan benda-benda tajam yang ada di air. Nah, ada pertanyaan atau tidak anak-anak? Mobil itu apa, Bu? Bagaimana? Aman dulu, mobil itu apa, Bu? Oh, maksudnya transportasi darat untuk pengganti mobil, begitu? Ya, Bu. Ya, zaman dulu itu transportasi darat sebelumnya pada awal dulu orang kan hanya jalan kaki ya anak-anak. Setelah itu, ayo perhatikan dulu kalau Bu Guru menjelaskan. Mas Angga. Ibu. Nah, zaman dulu ketika sebelum ada alat transportasi, manusia, orang ketika melakukan perjalanan ke suatu daerah, mereka hanya jalan kaki. Kita mau pergi ke suatu tempat, kita jalan kaki. Kemudian berkembang anak-anak. Setelah jalan kaki, kemudian ada menggunakan alat transportasi darat, menggunakan bantuan tenaga hewan. Nah, hewan menggunakan sapi atau kerbau atau kuda. Ya, atau kuda. Misalkan kita masih melihat delman. Tahu delman? Ya, delman itu kan ditarik oleh kuda. Ya kan? Nah, setelah menggunakan tenaga manusia kita jalan kaki, berkembanglah menjadi delman dengan bantuan hewan, tenaga hewan. Kemudian setelah itu menggunakan diesel, tenaga uap. Ya, menggunakan solar. Setelah itu baru menggunakan mesin yang sekarang ini ada di motor, menggunakan BBM. Tepuk semangat. Semangat. Nah, kita akan melakukan evaluasi pengetahuan ya anak-anak. Evaluasi pengetahuannya nanti menggunakan kuisis. Nanti linknya akan Bu Guru kirimkan melalui via chat. Siap anak-anak? Siap. Ya. Siap.
Ya, anak-anak selamat ya untuk Mas Angga, Mbak Clarissa sudah mendapatkan nilai yang bagus di atas KKM. Ya. Yang sudah mendapatkan nilai di atas KKM akan melakukan pengayaan. Pengayaannya nanti membantu temannya membuatkan soal-soal. Kemudian yang belum nilainya di atas KKM nanti ada remedial, ya. Nanti remedialnya akan Bu Guru share. Nah, anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kita hari ini sudah belajar tentang apa saja? Perkembangan teknologi, Ya. teknologi transportasi laut. Ya, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi transportasi laut. Transportasi laut ada apa saja? Kapal, perahu, kapal pesiar. Ya. Terus kemudian yang terakhir tadi pas waktu di pantai kita belajar apa? Cara mengingatkan teman jika ada ombak besar. mengingatkan tidak berenang terlalu jauh. Iya, betul. Jadi cara tindakan kita untuk menyelamatkan keselamatan orang lain dengan mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh, mengingatkan teman ketika ada ombak besar, dan memperhatikan teman lain ketika teman lain berada di aktivitas air atau di pantai. Ya, kita punya kewajiban untuk mengingatkan teman. Ya, ya, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Senang atau tidak, anak-anak? Senang. Senang? Senang. Ya, bagus ya. Kita sudah mengetahui. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Ilmu yang kalian dapatkan mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Nah, sebelum pembelajaran kita tutup, coba kembali lagi kepada Mas Angga untuk memimpin berdoa menutup pembelajaran. Ya, berdoa mulai. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqa warzuqna tibaha wa arinal batila warzuqna jinata. Amin ya robbal alamin. Perhatikan dulu. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Jarak masker. Jaga jarak pakai